Perkenalkan, nama saya Evisinti Suryas KU, NIM 1.02.2020.0098, kelas D, semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang berikut, teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport, dan yang terakhir, kepribadian introvert dan ekstrovert. Untuk materinya, teman-teman bisa lihat di slide yang sudah saya paparkan. Yang pertama, pengertian kepribadian. Istilah kepribadian atau personality berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutupan muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung untuk menggambarkan perilaku watak kepribadian seseorang. Bagi bangsa Yunani, persona berarti bagaimana seorang tampak pada orang lain. Jadi konsep awal pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditempatkan di lingkungan sosial, kesan yang mengenai diri yang diinginkan pada tingkah oleh lingkungan sosial. Yang berikut, teori kepribadian menurut Gordon Allport. Gordon Allport lahir pada tahun 1897 di Montezuma, India. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Karena bersifat pemalu dan selalu ingin belajar, ia menghabiskan masa kecil yang agak terisolasi dari pergaulan. Karena ayahnya adalah seorang dokter desa, Gordon tumbuh di tengah-tengah pasien, perawat, dan petugas sebuah rumah sakit kecil. Setiap orang bekerja keras, masa kecilnya sangat menyenangkan dan relatif tidak ada peristiwa yang mengguncang Allport seiring mengulang sebuah cerita dalam biografinya. Saat ia berusia 22 tahun, ia pergi ke Wina. Ia berencana bertemu dengan Sigmund Freud. Ia menceritakan beberapa pengamatan yang telah ia lakukan sebelum bertemu Freud. Ia bercerita tentang seorang anak laki-laki yang duduk di atas bus dengan gelisah karena ia duduk di bangku yang sebelumnya diduduki oleh seorang pengemis dekil. Gordon menganggap hal ini sama dengan ajaran ibunya untuk selalu menjaga kebersihan. Yang berikut, tipe-tipe kepribadian. Tipe kepribadian manusia yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Yang berikut, tipe kepribadian manusia yang kedua adalah flegmatis. Orang dengan kepribadian flegmatis dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. Yang berikut, tipe kepribadian manusia yang ketiga yaitu koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas. Koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan. Yang berikut, tipe kepribadian manusia yang keempat yaitu melankolis. Perbedaan dengan sanguinis, orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Yang berikut, kepribadian introvert dan ekstrovert. Kecenderungan kepribadian pada anak dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kecenderungan kepribadian ekstrovert dan kecenderungan kepribadian introvert. Yang pertama, pengertian introvert, yaitu kecenderungan seorang anak untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sikap dan keputusan yang ia ambil untuk melakukan sesuatu biasanya didasarkan pada perasaan, pemikiran, dan pengalamannya sendiri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pendiam dan suka menyendiri, tidak menyukai pembicaraan yang ringan, tidak menyukai dering handphone, tidak langsung membalas pesan dari orang lain,
merasa keramaian membuatnya gila, lebih nyaman untuk hangout atau dengan sedikit orang. Yang kedua, kepribadian ekstrovert. Ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Ciri-cirinya yang pertama, selalu antusias dengan bersemangat. Yang berikut, senang berinteraksi dan bersosialisasi, mudah dalam bergaul, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara, pandai mencairkan suasana, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian, senang jadi pembicara daripada pendengar, selalu tampil percaya diri, terkesan sigap dan tegas, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang itu sendiri, biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Yang berikut, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari luar orang tersebut. Selain faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, juga terdapat faktor yang menghambat pembentukan kepribadian antara lain. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Yang berikut, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain. Yang pertama, nilai-nilai values. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaannya itu. Yang berikut, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Sekian